Terima kasih Anda kembali bersama kami di spesial program kita setiap Kamis pagi, yaitu kearifan lokal Minangkabau, yang tentunya sebuah ruang untuk menelusuri nilai-nilai kearifan yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, ya. Dan pagi ini Dun Sanak Pananga kita akan melanjutkan penggalian kearifan lokal, ya, dari prosesi-prosesi yang diadakan dalam pesta perkawinan anak keponakan Minangkabau, ya, yang dikenal dengan istilah Barale. Dan pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang malam Bainai, ya. Nah, kali ini kita akan masuk ke prosesi berikutnya, yaitu Manta Marapulai, ya, Manta Marapulai. Nah, seperti apa ini prosesi Manta Marapulai ini? Terus kenapa harus diantakan Marapulai ini, gitu ya? Kenapa nggak pulang sendiri aja, gitu ya? Terus juga siapa saja yang berkewajiban untuk manta Marapulai ini, dan juga apa-apa saja kearifan lokal yang di dalamnya. Kita akan coba gali di 1 jam ini bersama mamak kita, Mamak Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun. Ya, kalau soal keilmuan akademik mereka, beliau di Minangkabau rasanya tidak rekon lagi nih. Beliau adalah salah seorang dosen tetap mata kuliah ilmu Islam dan Budaya Minangkabau di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Sekaligus beliau juga salah seorang orang nan Ampek Jinih, ya, bagian dari orang Ampek Jinih, ya, yaitu pemangku adat di Negari Kurai Bukit Tinggi. Baik, kita seperti biasa nanti akan buka 2 line telepon untuk Dun Sanak Pananga yang ingin bergabung menanggapi perbincangan kami melalui 812414 dan juga di 08166099240, ya. Baik, itu yang ingin bertanya atau juga berbagi, ya, pendapat dan sebagainya. Baik, kami sapa dulu Mbak Tuanku Mangkudun yang alhamdulillah berkesempatan hadir bersama kami langsung di studio, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi Dun Sanak Pananga, RRI Perempat, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Ya. Terima kasih selagi Mak, ya, berkesempatan hadir di surau kita. Alhamdulillah. Baik, Mak, pagi ini saya ingin Mama mencerahkan kami, gitu ya, memberikan pencerahan kepada kami tentang kearifan di balik prosesi Manta Marapulai, Mak. Jadi selama ini kan kita mungkin banyak yang tahu dan banyak yang bahkan mungkin sudah menjalani, gitu ya. Menurut saya menjalani sebagai Marapulai pernah dianta. Tapi apa sih sebenarnya anta-anta ini, kan, gitu ya, Mak, ya? Diantakan ini apa sih maksudnya, apa kearifannya? Nah, itu dia barangkali yang ingin kita gali, Mak, ya. Baik, namun sebelum kita ke sana, Mak, seperti biasa mungkin ada baiknya kita review juga ke pembicaraan kita sebelumnya. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Selamat pagi Dun Sanak Pananga RRI Perempat. Kita sudah melakukan diskusi tentang rangkaian prosesi perkawinan di Minangkabau, sejak dari Marese atau Maroso, kemudian ada Malaro namanya dalam proses Marese itu. Malaro itu memperhitungkan uang jemputan khusus di daerah Priaman itu. Kemudian ada peristiwa Badonce, kegiatan bergotong royong untuk melaksanakan pesta besar, karena ini Baban Barek Singgulong Batu bagi mereka yang akan barale, maka dipersamakan dengan Badonce atau Badan Tam istilahnya. Nah, kemudian ada peristiwa Batagak Gala, memberi gelar kepada calon mempelai laki-laki. Batagak Gala itu juga dilakukan untuk mengembalikan gelar pemimpin. Jadi ada 2 Batagak Gala untuk calon mempelai dan Batagak Gala untuk pemimpin baru. Kemudian kita sudah membahas juga tentang malam konseling untuk pengantin wanita, untuk anak daro. Malam konseling itu di Minangkabau dikatakan atau diberi nama dengan malam Bainai. Jadi konseling calon pengantin catin wanita itu di rumah gadang oleh Mandeh Soko atau Bundo Kanduang
atau ibu yang paling dihormati dalam sebuah kaum. Nah, itu prosesi sampai malam sehari sebelum menikah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hari akan menikah dari pagi hari sekali. Itu di tempat laki-laki akan terjadi upacara namanya menjapui marapulai, malapeh marapulai, dan mantakan marapulai. Tapi seluruhnya dalam satu rangkaian yang singkat disebut manta marapulai. Begitu Bung Adit. Ya. Baik, Mak. Terima kasih untuk reviewnya. Dan sebelum kita ke Manta Marapulai, Mak, pagi ini saya ada sedikit Mas ada sisa rasanya tentang malam Baina ini, Mak. Yang penting juga mungkin kita publikasikan itu tentang jumlah jari, Mak. Iya, padahal kan jari 10 nih, Mak. Yang dikasih ini hanya 9. Nah, ini rahasia apa di balik ini kira-kira, Mak? Ya, itu dimitoskan saja supaya kita ingat kepada yang satu. Gitu ya. Jadi lancik alun lancik itu haknya si laki-laki untuk memerahkan. Ya, ini rahasia rumah tangga, memerahkan yang satu itu oleh si laki-laki. Ini adalah rahasia-rahasia yang agak romantis kalau dibicarakan. Iya, benar. Itu khas. Ya, makanya 9 jadi, Mak ya. Iya. Lancik kolon merah itu haknya Marapulai, kira-kira begitu. Iya. Tapi itu mitos dan memang ada makna-makna yang dikembangkan dari situ. Begitu. Baik, Mak. Sekarang kita langsung ke Manta Marapulai, Mak ya. Iya. Prosesi setelah ini sebelum atau setelah pernikahan? Sebelum pernikahan, Mak ya. Karena Marapulai itu diantarkan untuk menikah gitu ya, Mak ya. Baik. Nah, baik, Mak, kita mulai aja, Mak, dengan Manta Marapulai. Nah, kira-kira waktu Manta Marapulai itu, Mak ya, pertanyaan tentu kenapa ini harus ada prosesi Manta Marapulai ini, Mak? Ini kan sebenarnya ya maaf Pak, bisa aja nih, Mak ya. Apalagi kalau umpamanya dia nikah di KUA umpamanya gitu ya, Mak ya. Terus dia datang dengan hanya kerabat temannya kah atau apa kan, ibaratnya kalau rukun syariatnya kan cukup tuh, Mak ya. Dia tanpa wali kan gitu ya, karena laki-laki tanpa butuh wali kan gitu, Mak. Bisa aja datang sendiri dengan teman-temannya atau dua saudaranya cukup lah gitu. Tapi ini kalau kita perhatikan di Minangkabau hari ini saja, apalagi ya kalau di masa-masa dulu, Mak ya, itu Manta Marapulai itu bisa diiringi dengan mobil 2-3 gitu ya. Gitu ya, Mak. Ada prosesi di jalanan. Ada prosesi di jalan itu baru, Mak ya. Belum lagi di rumah gitu ya, Mak ya. Melepas Marapulai untuk diantar itu juga luar biasa, luar biasa. Kadang-kadang ya di pasambahannya itu pun kadang-kadang luar biasa gitu ya, Mak ya. Nah, ini palang pintunya kalau di Jawa itu ya. Betawi, Mak ya, palang pintunya. Nah, sekarang kenapa harus ada itu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Baik, di Minangkabau itu perkawinan itu antar dua kaum. Dua kaum itu kaum laki-laki, kaum dari pihak laki-laki dan kaum perempuan, bahkan disebut perkawinan antar nagari atau kampung si laki-laki dan kampung perempuan. Maka wujud dari perkawinan antar kampung atau antar kaum atau antar suku itu adalah pada prosesi menjampui Manta Marapulai itu. Yang menjemput itu adalah pihak dari kaum perempuan. Ada di sana utusan mamak penghulunya, ada utusan nagari, dua itu. Jadi juga, ya? Tidak atas nama mamak saja. Ada mamak, ada nagari yang menjemput. Berdua mereka menjemput calon mempelai, calon marapulai laki-laki. Nah, di rumah laki-laki sudah disambut oleh orang yang akan melepas malapeh marapulai pai manikah. Siapa yang melepas? Yang melepas itu 3 unsur itu. 3 unsur yang harus hadir ketika mempelai laki-laki atau marapulai itu akan pergi menikah. Yang pertama, mamak penghulunya. Penghulu kaumnya harus hadir. Kenapa? Karena dia yang akan memasangkan mahkota kepada si mempelai itu.
Gelarnya kalau sudah sudah diberikan sebelumnya, dipasangkanlah mahkota Deta atau Salut Penghulu itu oleh si Mama. Kemudian ada pihak Bako harus hadir, dan ada pihak Nagari atau kampung itu. Ada utusan 3 itu yang harus hadir untuk melepas seorang laki-laki menjadi mempelai yang akan menikah. Maka bagi orang kampung pihak laki-laki, bagi saudara pihak laki-laki, acara pagi itu dikatakan kama pi malapeh malapulai sebentar. Jadi mereka akan melepas mempelai itu dalam sebuah upacara, pakai makan dulu. Jadi kalau acara nikahnya jam 9, itu jam 7 itu sudah naik orang ke rumah itu untuk siap-siap melepas marapulai laki-laki itu dengan rentetan acara mulai dari makan dulu, pasambahan melegaan gala atau memasangkan melewakan galanya ke kampung. Nah, ini yang akan melangkah ini kemenakan Datuk ini diberi gelar Sultan Raja Ameh misalnya. Nah, tolong diantarkan ke kaum yang seberang, kau yang menjapui lah tibo, kira-kira begitu. Jadi ada prosesi melepas. Nah, Mama, Bako, dan orang kampung yang melepas pagi itu hanya sampai di rumah itu. Kemudian ketika marapulai itu sudah dipasangkan pakaian pengantinnya, ditambah 2 pengiring biasanya, tambah 1 orang anak kecil yang membawa istilahnya santo atau siriah. Jadi pengiring marapulai laki-laki itu ada 2 dayang kiri kanannya, bukan dayang sebenarnya, dubalangnya, 2 dubalangnya. Itu umumnya pakai 2 dubalang laki-laki, biasanya adiknya atau temannya yang lebih muda. Tambah 1 orang anak kecil yang membawa tas kecil atau kampia siriah istilahnya, isinya itu adalah rokok dan tembakau. Nah, itu mereka dilepas oleh 3 unsur tadi, unsur Mama, unsur Bako, dan unsur Nagari untuk pergi menikah. Nah, yang mengiringinya itu tidak semuanya, Mama tidak ikut mengiringkan karena dia sudah memberikan mendelegasikan kewenangan kepada Janang, kepada Kapalo Mudo yang akan mengantar. Jadi Mama hanya melepas. Nah, begitu juga Nagari, tidak semuanya yang akan pergi, hanya utusan Nagari saja, beberapa orang. Dan utusan Bako beberapa orang. Jadi ada 3 unsur, utusan Mama, utusan Bako, dan utusan Nagari yang akan mengantar marapulai itu pergi menikah. Nah, kalau dihitung jumlahnya biasanya ganjil juga itu. Ya, ada marapulai, ada 2 dubalangnya, ada 1 anak kecil. Nah, sudah 4. Nah, harus ada 1 Kapalo Mudo atau Janang. Kalau di Palembang Kapalo Mudo atau Janang. Kemudian ada 3 tambahan unsur. Nagari, unsur wakil kaum atau Mama, dan unsur Bako. Dan 1 pimpinan rombongan. Pimpinan rombongan itu gelar yang lebih tinggi daripada Janang. Bisa saja dia seorang datuk, tapi tidak Mama penghulu yang hadir. Jadi 9 orang inilah yang akan berombongan mengantarkan marapulai ke tempat pernikahan. Apakah nikahnya di masjid atau nikahnya di rumah pihak perempuan. Dan itu berjalannya di Labuh Nanggolong, di tempat yang ramai, tidak di tempat sepi. Nah, ada yang lucu ketika jalan antara rumah pihak laki-laki dan perempuan itu berdekatan, maka dia bawalah jalan itu berputar ke tempat yang ramai, supaya dilihat orang. Nah, orang mantap marapulai. Oh, siapa tuh kemenakan datua itu dari kampung itu. Nah, jadi apa maknanya? Bahwa prosesi mantap marapulai itu adalah wujud memperlihatkan bahwa yang akan berangkat ini bukan 1 orang, tapi 1 kampung, 1 kaum, 1 nagari, ada bakonya yang mengantar. Jadi ini perkawinan antar kaum, antar suku, antar nagari. Jadi si pihak marapulai harus sadar dia membawa marwah kaumnya, membawa
marwah mamaknya, marwah atau harga diri dari bakonya, maka dia harus tampil sebaik mungkin hari itu. Begitu kira-kira Bung Adit. Ya, baik. Nah, itu dia dosen pernah nggak ya? Bagaimana prosesi awal dari Manta Marapulai ketika akan turun dari rumah gadangnya begitu ya, menuju ke tempat calon mertuanya gitu ya, Mak ya, untuk menikah atau menikah di masjid atau di rumah. Nah, baik, sepertinya ada yang ingin bergabung, Mak. Kita terima aja dulu, Mak ya. Ya, Sekarang kita lanjutkan. Ya, baik. 812414. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam, Tia. Yo, Pak Sultan Pamenan. Silakan, Pak. Assalamualaikum, Mak Tengku. Waalaikumsalam Pak Sultan Pamenan. Kamu kau tanya kau Tengku. Ah, Ada sekali yang pergi Manta Marapulai. ya. Jadi Manta Marapulai itu anak kata tuan rumah. Ah. Nak mana ni semalam sini, besok pagi kami lapis katanya. Iya betul. Dia jadi yang mau jawab. Ah, Alah sampai alah. Ah, Jadi ko tantangan kandak stand tadi. ah, Dia warna rasa duri saya rimbo nampak dia bui tengah angin tengah malam saja anggota ketiga. betul. Cuman bahas yang mungkin itu pertentangan Manta. Haji Ibadah dia kata orang misal ke sana. Nampak manta orang pai balai Banta sebatis pelabuhan kapal ranggang langkah orang jua berdarak balik pulang. Betul. Kok kananya pulau kan juangan kami nindak lagu rikih kok tagamang cenderung. Kalau pertenggang tentang itu. Iya. Kurang galak segala. Iyalah. Tapi aku kan nak itu ada kabar lah sebab menan. Iya. Iya, lincah ya, Mak ya, Pamenan, Mak. Itu lah dia. Iya, Mak. Ini boleh tu Teguh. Iya. Sabarnanya, Sultan Pamenan. Terima kasih banyak. Iya. Oke, Pak Pamenan. Jadi mungkin ini pertanyaannya, boleh baku cinta pada itu dalam bahasa Sambahan gitu ya, Mak ya, kira-kira ya. Itulah yang marwah dari Manta Marapulai itu. Marwah dari Janang. Marwah dari Kapalomudo yang harga diri, kebesaran kampungnya, kebesaran kaumnya diperlihatkan oleh kelincahan keterampilan dari Janang yang membawakan itu. Iya. Nah, ada yang lucu kadang-kadang itu, Bang Adit, ketika tuan rumah yang menyambut itu menahani dengan pantun yang lebih kuat gitu. Tidak sampai hati kemalapeh rombongan Marapulai ini. Harilah malam, jalanlah batutui, lampulah mati, segala macam lah. Pokoknya tidak dilepas pulang. Nah, bagaimana ini? Kemana nih samalam lai? Iya. Dan itu harus dijawab itu, Mak ya. Harus dijawab, ada keterampilan untuk bersilat di situ. Tidak sampai hati kami melapeh harilah malam kalam kaji, lampulah mati. Jembatan lalu luntuh segala macam lah, pokoknya Anda tidak bisa pulang malam ini. Iya. Apa jawaban dari Janang yang pihak yang mengantar? Di sanalah keterampilan seperti yang disampaikan Pak Sultan Pamenan tadi itu. Kami manta kapal kebalaya tentu nak karicih na misalnya ya. Kalau kami tidak karicih na ya lo tentu tagamang kami dateh biko di pada seorang nang satu walaya lah. Langkah walaya tentu nalah lapek karicih kira-kira begitu. Ini adalah keterampilan yang sudah berlangsung ratusan tahun, dilatih dan dipertandingkan antar Janang yang Manta Marapulai. Jadi orang-orang seperti Pak Sultan Pamenan inilah yang membuat adat itu selalu baru, selalu indah. Bagaimana keterampilan bersilat sampai semuanya ya ada yang tertawa, ada yang cemas. Kalau orang yang baru pertama ikut rombongan itu akan cemas itu, tidak bisa pulang, Pak. Iya. Itu kalau tidak terjawab memang nggak boleh keluar ya, Pak. Gimana, Pak? Iya, ada ininya juga, ada kuncinya juga oleh pihak yang memimpin rombongan begitu ya. Jawab yang paling yang paling khas itu adalah lek kamana muyukatu. Iya. Ada pengalaman saya ketika mengantar Marapulai itu di sebuah nagari
namanya Aripan. Di sana mata Marapula itu tidak pagi hari tapi malam hari. Malam harinya setelah tengah malam. Iya, karena nikahnya sebelum subuh berarti. Iya. Ini setelah nikah ini mengantar Marapulainya malam ke rumah Nak Daro. Oh, setelah nikah ya. Malam hari setelah tengah malam itu pasambahannya sampai menjelang subuh. Apa jalan keluar kalau tidak bisa melepaskan diri? Ya minta izin menemui waktu subuh. Nah, kalau menemui waktu sholat, orang tidak bisa melarang. Iya, betul. Kami tidak akan meninggal rumah, kami akan menemui waktu subuh. Tentu dilapih. Itu alat terakhir contohnya begitu. Iya. Atau kalau di negara tertentu disebutkan alas supakai ya, nengkapai pai nengka tinggal. Jadi ada bahagian yang ditinggalkan. Jadi ya itu keterampilan bersilat kata, rundiang pasambahan, basurah adat. Iya. Saya agak gagap kalau itu karena saya tidak lama jadi janang itu. Saya terpaksa harus jadi tuanku yang hanya menjawab sepatah dua, tidak boleh panjang-panjang. Iya. Nah itu yang khasnya itu Pak Sultan Pamenan. Terima kasih. Baik. Mudah-mudahan ada yang lain yang pernah jadi janang untuk menceritakan pengalaman Manta Marapulai yang unik-unik itu. Iya, berbagi kita ya, Ma ya. Iya, cerita tadi, Bung Adit. Manta Marapulai itu pasambahan itulah yang ditunggu-tunggu orang. Pasambahan ketika menanyakan Marapulai, pasambahan ketika baru datang saja itu sudah pasambahan, itu sudah penitahan, sudah ada rundiang, kato bajawe gayung basambui yang selalu ditunggu orang dan sering menimbulkan tawa ketika janang itu terpeleset atau janang itu kalah. Ya, sampai merah muka itu kalau tidak bisa menjawab. Akhirnya diserahkan kepada pimpinan rombongan. Ya minta izinlah kami menemui Katulua misalnya gitu kan untuk meninggalkan gelanggang, ya minta izin pergi meninggalkan untuk sholat kan orang tidak bisa larang. Itu jalan terakhir itu. Mengasihkan ya, Mak. Jadi ada unsur-unsur seninya juga di sana. Ya disitulah kambang adat itu. Langgam adat yang tiga yang pertama adalah bungo kato kan. Baik. Terima kasih Pak Sultan Pamenan sudah berbagi. Ya seperti yang disampaikan Pak Tongko tadi, kalau ada dosen lain-lain silahkan kita saling berbagi juga ya, Mak ya. Untuk memperkaya khasanah pembicaraan kita dalam Manta Marapulai ini. Karena memang Manta Marapulai salah satu proses yang ditunggu-tunggu juga ini ya di daerah kita ini. Baik. Ada satu lagi Bung Adit. Orang-orang seperti Pak Sultan Pamenan ini di Boro Panagari ini orang jemputan ini. Ya. Awak kepai Manta Marapulai ke kampung itu lah ndak lapeh dia awak lah, kita carilah Pak Sultan Pamenan. Iya. Kalau janangnya kurang kuat nanti kita ndak bisa turun dari rumah orang kan susah itu. Iya. Nah, dicarilah janang-janang yang lihai untuk menghadapi nagari tertentu. Ada nagari tertentu tuh yang daya tahan pasambahnya itu hebat. Iya. Orang semas itu, awak Manta Marapulai kasih tu ndak putih dewa tu kan mengameh biko. Japit lah Sultan Pamenan tu jadi janang kira-kira begitu. Iya. Ini kalau kita lihat ke perbandingan ke tetangga kita di seberang sana itu, Mak, di Betawi ini palang pintu mungkin. Palang pintu palang pintu kan pakai silat. Iya. Kalau di Pariaman ada ulu ambek agak mirip itu. Agak mirip ya. Ulu ambeknya ada ya, Mak ya. Memang dikeluarkan ulu ambeknya itu ya. Iya. Cuman kalau di secara umum itu silatnya silat lidah tadi ya, Mak ya. Iya. Di pasambahan. Silat pasambahan. Kato bajawe gayung basambui. Lundiang panitahan. Namanya bermacam-macam tapi intinya adalah pertandingan logika saling menawarkan kebaikan dan melepaskan diri dari jerat kalau tidak bisa keluar begitu. Baik.
Baik, dengan sana panahnya, kembali kami buka ruang untuk saling berbagi ataupun juga ada yang bertanya atau ada menanggapi. Silakan di 07518124414 ataupun di 08811660924. Baik, kami akan lanjutkan kembali perbincangan dengan Mak Tuanku. Baik, Mak, ini sebelum kita sampai nih cerita ke pernikahan Marapula ini, Mak. Ya. Jadi tadi kan dibilang ada unsur mama gitu ya, Mak ya. Mama, bako, nagari. Nah, ini uniknya begini, Mak. Yang jadi pertanyaannya, kenapa orang tuanya tidak sama sekali? Gitulah. Yeah. Ayahnya bahkan ibunya pun tidak hadir di saat itu, Mak. Yeah. Sementara beliau yang melahirkan secara biologis, kemudian secara kultur beliau juga yang garis keturunan pun nggak hadir di waktu melepas Malapai Marupula ini. Ini apa sih sesungguhnya kearifan di balik ini, Mak? Justru yang Malapai itu adalah mama, bako dan nagari. Ini gimana, Mak? Jadi ini memang khas Minangkabau. Laki-laki yang akan pergi menikah itu dia dilepas di rumah oleh mama dan bapaknya. Mama dan bako itu artinya bapak ya. Okay. Mama itu di sana ada ibu. Ibu ya, Mak ya. Oke. Jadi keluarga ibu dan keluarga ayah gitu ya, Pak ya. Oke. Nah, kalau nikahnya di rumah perempuan, maka ayah dan ibu itu tidak ikut biasanya. Kenapa? Mereka akan hadir dalam waktu yang berbeda nanti khusus maulang namanya itu. Di beberapa nagari tidak ikut ayah ibu itu kalau menikah di rumah perempuan. Tapi kalau menikahnya di masjid biasa saja hadir, tidak apa-apa. Tapi kalau mengantar Marapulai ke rumah perempuan biasanya ayah ibu tidak ikut pada hari itu. Mereka hadir biasanya pada hari yang lain, bisa sehari, bisa seminggu sudah itu. Khusus hanya beliau. Namanya menjalang minantu. Oh iya. Menjalang minantu, mereka mendatangi rumah menantu perempuannya itu. Jadi anaknya sudah jadi menantu di sana. Mereka datang sebagai mertua. Nah, sebelum itu masih ada prosesi lain. Anak daro itu harus dijemput dulu ke rumah keluarga si laki-laki, menjepui atau manta atau maharak anak daro dari rumah perempuan ke rumah laki-laki itu setelah nikah itu. Artinya apa? Artinya yang pergi menikah ini bukan anak dari bapak ibunya saja, tapi anak dari bako-bakonya, kemenakan dari mamanya, dan anak dari nagarinya. Dia membawa tiga predikat. Nah, di sanalah disebutkan kini nyolah gadang. Kete bernama gadang bagala. Gala dia giah oleh mama, atau dia giah oleh bako, atau dia giah oleh nagari. Nah, dia harus melupakan dirinya sebagai anak yang hanya di bawah ketiak bapak dan ibunya, karena dia sudah merepresentasikan kaum bako dan nagarinya. Begitu, Bung Adin. Iya. Makanya dia betul-betul didampingi oleh 3 unsur tadi gitu, betul, ya, Mak ya, sebelum dia turun. Nah, sementara ibu dan bapaknya tidak ikut sama sekali nih waktu pernikahan. Karena sudah diserahkan. Sudah diserahkan pagi itu. Yang malapeh itu sebenarnya bapak dan ibu. Malapeh anaknya itu ke mama dan kepada nagari. Oh gitu. Jadi sudah diserahkan awalnya nih, Mak ya. Dari bapak dan ibunya ke mama dan nagari. Nah, nanti baru dilanjutkan gitu ya, Mak ya. Ya, biasanya tangis-tangisannya itu ketika malapeh itu. Iya. Dan sepertinya untuk hari ini mungkin karena ini apa ya, Mak ya? Karena adat babu senta kali ya, Mak ya. Jadi kalau hari ini kita perhatikan kan agak beda, Mak ya. Iya. Justru keempat orang tua, artian orang tua yang mempelai laki-laki, ayah ibunya, terus ya juga yang mempelai perempuan hadir bahkan pada acara nikah. Iya, dan bahkan minta maaf semacam gitu ya. Iya. Tangis-tangisannya ketika acara mau nikah. Menikah itu ya. Jadi ini sepertinya ada pergeseran nih, Mak ya, dari dari format awal.
karena nih buah sentak, ya bagaimana perkembangan adat dipakai baru, kain dipakai usang, itu sudah terterima. Kalau dulu saya masih ingat ketika saya akan menikah itu, bapak ibu hanya melepas di rumah dan tangis-tangisannya di sana. Ketika menyalami seluruh bako yang ada di rumah itu, tangisnya berderai itu. Dan ketika menyalami mama seluruhnya, menyalami orang kampung seluruhnya, benar-benar seperti melepas anak ini jadi orang lain. Dan saya lihat mungkin apanya ya, istilahnya aura yang muncul ketika melepas di rumah itu mungkin akan lebih ya ya, ketimbang melepas waktu pernikahan, karena waktu itu dia melangkah meninggalkan keluarganya gitu ya ya. Dan ayah ibunya tidak berpakaian resmi, pakaian biasa saja, pakaian keluar dari dapur kira-kira begitu. Jadi masih alamiah, memang bapak ibunya yang melepas di rumah itu. Mamanya juga datang tidak pakaian peribarale, pakaian sehari-hari. Iya, apakah itu bisa kita artikan begini, Mak, bahwa ketika melepas itu bisa pesan tersiratnya adalah engkau atau kamu nanti akan menjadi orang yang mandiri gitu ya, Mak, ya. Orang yang baru. Orang baru di rumah mertuamu gitu ya, rumah keluarga di kaum mertuamu, dan kamu di sana tidak akan kami bimbing lagi gitu ya, Mak. Iya. Semuanya kami serahkan kepadamu. Kamu tidak kamu Marapulai bukan lagi anak kami. Iya. Kemenakan kami. Kalau kata Khalil Gibran kan anakmu bukan anakmu. Di sana artinya kamu sudah jadi orang baru. Kalau di beberapa negari Marapulai itu dikatakan orang baru. Oh iya, orang baru-baru ya, Mak. Orang baru-baru. Iya, betul. Artinya apa? Dia sudah punya predikat baru yang harus dia sandang. Dia sudah jadi orang gadang. Dia sudah jadi raja. Makanya diberi pakaian raja. Pakaian penghulu itu kan pakaian raja. Pakai datu, pakai salu atau leta, pakai tongkat penghulu, pakai keris penghulu. Satu hari itu dia benar-benar jadi raja dan diserahkan ke nagari untuk diantarkan menjadi menantu di kampung orang. Dia jadi orang baru di sana. Jadi raja dalam pemahaman filosofis kayaknya, Mak, ya, barangkali ya. Satu hari itu dia diperlakukan seperti raja. Begitu. Makanya sampai dia di pelaminan di singgasananya itu, kenapa tidak diantar oleh mama atau bapaknya? Karena dia nanti akan naik ke singgasana. Iya. Di mana bapaknya akan duduk? Kalau bapaknya duduk di bawah, tentu tidak benar. Itu merendahkan bapaknya. Di mana mamanya akan duduk? Kalau ada pelaminan, nah sekarang berkembang adatnya pelaminan itu ditambah pula dengan pengantin lama. Bapak ibu yang laki-laki sebelah kiri, bapak ibu yang perempuan sebelah kanan. Jadi pula lah lama ya, Mak, ya. Ada pengantin barunya, ada pengantin lamanya, dua di kiri kanan. Ya, itu perkembangan adat antara adat sah-sah saja. Tidak perlu kita perdebatkan. Yang penting ada prosesi yang menggambarkan bahwa anak ini adalah anak dari bapaknya, kemenakan dari mamanya, anak dari nagarinya yang akan diserahkan kepada nagari lain, kepada kaum lain, begitu. Ya. Nah, saya melihat dan apakah itu memang benar? Salah satu pesannya adalah bahwa seperti yang bilang tadi, dari orang baru. Yang kedua, bahwa mulai detik ini tanggung jawabmu berada di pundakmu sendiri gitu ya, Mak, ya. Tanggung jawab untuk dirimu, untuk keluargamu berada di pundak kamu sendiri. Tidak bisa lagi mengandalkan keluargamu yang ada di sini gitu ya, Mak, ya. Betul. Maka betul-betul dilepas dia gitu ya, Mak, ya. Itu pula lah maknanya gelar itu, Bang Adit. Iya. Nah, ketek bernamu gadang begala. Iya. Kenapa seseorang diberi gelar? Itu untuk mengingatkan dia bahwa dia bukan lagi si Saiful yang waktu kecil. Kalau Saiful, dia hanya bertanggung jawab kepada dirinya dan kepada ibu bapaknya. Iya. Tapi kalau dia sudah diberi gelar, saya gelar pertama saya itu Sultan Lajo Intan. Kalau gelar saya sudah Sultan Lajo Intan, saya bukan bertanggung jawab hanya terhadap diri dan orang tua saya harus bertanggung jawab juga terhadap orang yang saya pimpin, keluarga saya. Iya. Saya harus bertanggung jawab juga membawa nama sebagai sumando di kaum itu. Iya. Nah, gelar itu mengingatkan
bahwa saya bukan orang kecil lagi, saya bukan anak lagi, saya seorang yang sudah dibesarkan, diamba gadang, sudah dibesarkan oleh kaum saya, oleh mama saya, maka saya harus menjadi orang baru, orang yang berbeda. Yang bertanggung jawab terhadap keluarga nanti Mak ya. Iya. Sehingga betul-betul terlepas dari keluarga dalam arti fungsional kayaknya Mak ya, Iya. terlepas dari keluarganya. Kenapa gelar itu diberikan oleh 3 pihak tadi? Oleh mama boleh, oleh bako boleh, oleh nagari boleh, agar dia ingat talinya itu kepada mamanya, tali kepada bapaknya, tali kepada bakonya tidak akan pernah putus. Iya. Walaupun dia berada di tempat yang baru itu Mak ya, Iya. dengan segala tanggung jawabnya di sana, namun tetap dia harus ada talinya dengan apa ya? Dengan 3 unsur yang melepasnya tali itu. Begitu. Begitu. Mak. Maka tali itulah yang akan ditarik kembali oleh mamanya, oleh bakonya, oleh orang kampungnya. Jangan tabanam di situ. Nanti ada cerita tentang jenis ini sumando yang terbenam misalnya begitu ya. Lupa dengan kampungnya, lupa dengan mamanya, lupa dengan bakonya. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Karena dia dilepas oleh 3 unsur tadi. Dengan tali gelar yang diberikan tadi Mak ya. Iya, begitu kira mengalir. Baik, luar biasa kearifan-kearifan yang bisa kita petik dari Malapai Marupula itu ternyata, dan masih banyak lagi yang lain saya pikir. Namun ada tadi yang ingin bergabung, ya kita terima dulu Mak ya, yang di 01866 092240. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal Rajo Kacia. Silakan Pak Rizal. Iya, terima kasih Pak Dit. Iya Pak Rizal. Selamat pagi, Mak. Selamat pagi Pak Raja Kacia. Iya. Nyapi para pulai itu ya. Ya. Beberapa waktu lalu, kamu pun pernah nyapi para pulai. Iya. Tapi enggak sakral mode dulu, Mak. Kini kok awak diburu de waktu. Iya. Mas, waktu mau menyapu setelah di buah tangan melenggang buah tangan jalan buah bati itu makan diri secara no teman. Betul. Jadi di tak keturang kok diindang ditampi tarik dipilih atas cie Iya. dibuang diambil nang kebono untuk dibuang nang ndak kata pakai. Itu saja lo dibaca mak. Yo pak. Yo mak. Yo nang perlu so baca mah. Cuma awak dihukum dia pokok kartu. Rundown istilahnya lah. Iya. Kini kok kan ditentukan waktu kok dia orang kan urusan agama, Mak. Iya. Nggak bisa balik gal. Iya. Kadang dalam sehari itu bisa 3 kayak Mak Raja. Iya. Kalau dulu kan kali nikah waktu panjang. Betul. Kalau sini dihukum mana ada waktu ke, Mak. Di negara tertentu kabarnya diatur hari itu negara ya Mak ya. Jadi tidak boleh 2 pernikahan dalam 1 hari satu negara ya Mak ya. Iya. Kalau talambe yo tu ada kawan talambe yang orang lain kan penghulu nikah tuh pindah ke lain hati. Mengambuk lagi ya. Iya, tunggu. Yang terakhir bos. Jadi itulah Mak. Kalau mau enggak tadi nak bisa balik gar Mak. Jadi sakralitasnya kadang-kadang agak kurang jadi Pak Ria Cik ya. Betul. Bahkan tiba di rumah tu langsung disambut kali nikah lah maupun acara kan. Iya, betul. Itu ya Mak. Terima kasih Mak. Makasih Pak Raja Kacia. Eka Iya, oke Pak Ria Cik, makasih. Eka memang cobaan untuk kita. Pak Raja Kacia, saya mau cerita yang lebih ekstrim lagi ketika pernikahan anak keponakan kita itu dilakukan di rantau, di ruang pertemuan dengan waktu yang dibatasi. Ruang pertemuan ini hanya 4-5 jam, Mak, katanya. Jadi kalau Mama mau pesambahan pernikahan jam sekian sudah harus ada di situ. Iya. Dan hanya durasi sekian menit gitu ya. Durasinya sekian menit. Karena rundown-nya berkata seperti ini gitu ya. Ya itu karena ya namanya perubahan ya, sekali ya kadang sekali tapian berubah, adatnya adat non teradat,
Babu Wasenta, saya mengambil 2 sikap di situ, Bang Adit. Kalau memang keadaan yang menuntut demikian, yang penting adat masih dipakai oleh anak kemenakan, adatlah yang mengalah. Seperti yang dikatakan Pak Rajo Kacik tadi, kok di punta, kok di kambang maunya panjang, elok di punta nanya singkek. Ya, singkek sakilo kapagunong. Ambil yang penting-pentingnya saja. Tentu saja itu jauh hari dipikirkan oleh semua pihak, termasuk mama, para penghulu, para pimpinan kaum. Kalau keadaannya seperti ini, nah kita berlega, berlapang dada, karena penghulu itu balam laweh padang lapang. Ya sudahlah, selagi mereka masih melaksanakan adat, kita berlapang hati. Nah, yang kedua sikap saya, kalau kita memang mengharapkan, sama saya dengan Pak Rajo Kacik mengharapkan prosesi adat kita itu bermakna, kita harus menambah durasi dan keadaan yang lain untuk mengisi adat itu. Kemenakan saya yang menikah di Jakarta itu saya paralelkan kembali di kampung, di mana saya beri ruang kepada janang adat untuk kembali mengeluarkan kepiawaiannya. Jadi tidak dibawa janang adat itu ke tempat yang sempit. Kasihan, ya. Mereka punya potensi yang ingin diperlihatkan kepada masyarakat. Tapi di ruang yang sempit tentu mereka dikecewakan. Kita harus beri ruang yang berbeda atau waktu yang berbeda dengan cara yang berbeda. Kalau dulu Tagak Gala itu sama dengan malapeh pergi menikah. Saya pisahkan. Tagak Gala saja kita lulus 1 hari di kampung. Sampai melewatkan gala, kira-kira begitu. Baru setelah itu nikah, ya. Lalu nikah, ya sudah nikah saja, urusan administrasi saja kalian nikah di Jakarta, kira-kira begitu. Tidak saya paksakan adat itu diperas, dikecilkan di ruang sempit, di ruang pertemuan. Iya. Nah itu sikap saya, Pak Rajo Kacik. Tapi apakah ini benar? Mungkin ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi melepas itu saya berikan 1 hari khusus di kampung Malapeh Marapulai, barale kampung bako jo mama di kampung Malapeh Marapulai, batangnya sehari penuh. Besok nikahnya di Jakarta, apailah. Nikah saja, tidak ada urusan adat lagi di sana, kira-kira begitu. Nah itu cara mensiasati yang lain. Bagaimana dengan Manta Marapulai? Saya pernah menerima menantu juga begitu. Khusus hanya Manta Marapulai saja. Mereka datang sehari itu tidak bersamaan dengan hari menikah. Jadi hari menikah itu dipisahkan pada acara resepsi nasional lah, kira-kira begitu. Tidak lagi membawa mamak penghulu atau janang adat dalam resepsi nikah itu. Kita pisahkan itu. Tapi itu kadang-kadang memberatkan bagi kemenakan. Banyak lek mak gitu. Iya. Nah, kemenakan yang bisa melaksanakan, saya udah, uang kamu kan ada. Kalau untuk alek di kampung nggak usah banyak-banyak, orang akan bergotong royong. Iya, badonce. Badonce. Nah, kalau alek resepsi kamu Jakarta silakan saja. Kira-kira begitu, Bung Adit. Baik. Baik, Pak. Luar biasa ternyata kearifan-kearifan yang muncul dari prosesi Manta Marapulai ini, Mak, ya. Termasuk di sana bagaimana dia sesungguhnya adalah duta dari keluarganya, duta nagarinya, duta dari bakonya gitu, ya, Mak, ya. Terus juga dia sebagai orang baru. Baik, Mak, tanpa terasa ini sudah mendekati, Pak, ke pukul 10. Iya. Jadi sebelum berakhir ada baiknya Mama sampaikan semacam kesimpulan tentang Manta Marapulai ini di tradisi Minangkabau ini sebagai closing statement-nya. Silakan, Mbak Tangguh. Baik, terima kasih Bung Adit. Laksana pelanggar di perempat Surau Kearifan Lokal Minangkabau.
Manta Marapulai adalah prosesi puncak ketika seorang laki-laki menjadi orang baru, orang yang dibesarkan, digadangkan. Maka dikatakan ketek menamau kadang begala, dia punya gelar. Gelar itu adalah tali yang menghubungkan dia dengan bako atau dengan mamaknya atau dengan nagarinya. Mama itu artinya kaum. Nah, sebagai orang baru dia sudah punya wilayah tanggung jawab yang berbeda dengan seorang yang hanya punya nama saja. Dia sudah bergelar sekarang. Maka dia orang baru yang punya tanggung jawab. Nah, prosesi pengantaran itu atau Manta Marapulai itu ada rangkaiannya, ada jemputan dulu dari pihak perempuan, ada diantar oleh pihak mama, bako dan nagari, ada pengiringnya, ada lubalangnya, ada tukang pegang kampias siriahnya. Nah, diantar ke tempat menikah. Kalau tempat menikahnya di masjid, biasanya diantar oleh orang tua. Tapi kalau menikahnya di rumah perempuan, orang tua tidak ikut karena dia punya hari lain, menjelang minantu namanya. Nah, ketika dia sampai di rumah anak daro itu, dia sudah jadi orang baru dan dia diperlakukan dengan gelarnya, bukan dengan namanya begitu. Saya sendiri sudah 35 tahun. Cari nama saya Saiful di kampung istri saya, orang tidak kenal. Iya. Kira-kira begitu. Tapi kalau udah cari Radio Intan, setelah Radio Intan, baru ya. Baru besobok, begitu, kira-kira begitu. Baik, Mak. Terima kasih, Mak ya, untuk bincang-bincang kita, diskusi kita pagi hari ini. Dan ya, mudah-mudahan ini semakin membuat kita semakin memahami dan menghayati nilai-nilai kearifan dari setiap prosesi, setiap tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang kita, yang jatuh pada kesimpulan bahwa tiada satu kata yang bermakna, tiada satu perbuatan yang tiada arti, kan ya, semuanya oleh nenek moyang kita semuanya penuh dengan kearifan-kearifan di dalamnya, dan ada itu pesan-pesan. ada pesan-pesan ya, Maya, yang akan jadi tali juga nih antara kita dengan Minangkabau ini, dengan negeri kita ini. Baik, Mak, sekali lagi terima kasih, Mak, untuk waktunya, untuk bincangnya ya. Sama-sama. Dan insyaallah kita Mak tetap sehat. Minggu depan kita akan lanjut ya di masih Persib Beralek barangkali ya, Mak ya. Iya. Masih Persib Ada Beralek. pihak perempuan, mereka juga punya acara. Nah, ya, Persib Beralek juga. Nah, dengan ini nantinya akan terkembang semuanya. Beginilah acara Alek Minangkabau. Gitu. Iya. Oke, Mak, terima kasih dan mohon maaf. Sampai di sini acara kita Kearifan Lokal Minangkabau. Sampai jumpa minggu mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Sumatera Barat.